ini untuk penderita diabetes atau penyakit kronis lain, itu penderita diabetes masih diperbolehkan vaksinasi COVID jika dengan syarat jika penyakit diabetesnya itu tidak sedang parah, maksudnya dia terkontrol, gulanya terkontrol karena mungkin minum obat atau makannya masih bisa diatur. Ya intinya gula dalam darahnya itu tidak terlalu tinggi, itu terkontrol, dan tidak ada penyakit penyerta lain yang memperparah diabetesnya itu. Mungkin yang lain bisa boleh. Ya, tadi dijawab bahwa orang dengan keluhan diabetes mellitus tidak boleh ketika dia tidak terkontrol. Dan tadi ada poin ketika kita sebelum vaksinasi memang harus dipersiapkan terlebih dahulu termasuk konsultasi dengan dokter. Jika memang dokter mengizinkan, dokter keluarganya mengizinkan, maka diperbolehkan. Tapi nanti ketika di saat-saat vaksin ada meja vaksinator, nanti akan di-screening terlebih dahulu, dan nanti ujung yang akan menentukan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan adalah dari meja screening lokasi vaksinasi. Jadi pastikan sebelum vaksin memang dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Terima kasih. Ada tambahan dari Mbak Wanti? Maaf ya, tadi ada ini sebentar. Mungkin cukup dengan penjelasan Mbak Zulfa ya, sudah jelas bahwa kalau dengan penyakit DM harus DM-nya terkontrol, begitupun dengan HT. Kalau misal mau vaksin, diturunkan dulu tekanan darahnya, baru ketika kurang dari ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah melalui form screening untuk vaksinasi, maka ya diperbolehkan seperti itu. Ya, begitu tadi jawabannya ya. Tadi juga ada pertanyaan, kalau nggak salah saya tadi ingat, bentar, saya tadi sempat mencatat. Ketika banyak orang yang tidak melakukan vaksinasi, itu gimana? Apakah ada resikonya? Kadang banyak orang yang mengatakan bahwa nggak usah vaksin, toh saya juga nggak vaksin, nggak kenapa-napa, anak saya nggak vaksin, nggak kenapa-napa. Nah, itu gimana? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya yang akan berbicara terlebih dahulu, izin Mbak Zulfa, Mbak Wanti. Mengenai pertanyaan itu, sebenarnya ini ada hubungannya dengan herd immunity. Ketika kita, contohnya saya tidak melakukan vaksinasi, tetapi ada Mbak Zulfa, ada Bu Laila, ada Mbak Uha, ada Mbak Iva, Mbak Wanti, dan yang lain melakukan vaksinasi. Itu kekebalannya sudah terbentuk, dan ketika saya tidak sakit, itu bukan gara-gara tubuh saya, tetapi karena komunitas di sebelah saya semuanya sudah divaksin. Nah, itu seperti itu. Bisa jadi ketika saya berkumpul sama komunitas ini, saya tidak sakit. Tetapi ketika saya berkumpul di komunitas lain yang tidak melakukan vaksinasi, bisa jadi saya akan terkena sakit. Jadi, ketika ada orang yang mengatakan, saya tanpa vaksin lo sehat-sehat aja, itu tidak karena dirinya sendiri, tapi terbentuk karena adanya herd immunity tersebut. Itu jawaban dari saya. Ada tambahan lagi mungkin Mbak Wanti? Boleh menambahkan sedikit ya Mbak Ida, izin menambahkan. Kalau kita ibaratkan vaksinasi itu ibarat kita pakai payung. Nah, kalau misal kita jalan-jalan di suatu halaman misalnya, nah dalam kondisi hujan, nah ketika banyak orang yang jalan-jalan di halaman itu pakai payung dan kita yang nggak pakai payung gitu, kita bisa nebeng sama orang yang pakai payung itu gitu. Orang yang kita pakai payung itu kita ibaratkan sebagai orang yang sudah vaksinasi gitu. Nah, ketika kita tidak vaksinasi, artinya kita tidak bawa payung, kemudian ada orang lain yang mayoritas itu membawa payung gitu, kita bisa nebeng, kita bisa ikut orang itu biar enggak kehujanan gitu. Nah, ibaratnya vaksin itu seperti itu. Seperti dijelaskan Mbak Ida tadi bahwa
ketika kita berada di komunitas yang minim orang tervaksin, itu bisa jadi kita rentan terhadap suatu penyakit. Nah, tapi ketika kita berada di satu komunitas yang mayoritas penduduknya itu atau komunitas itu sudah divaksin, maka kita dapat nebeng kekebalan itu dari orang yang sudah tervaksin di sekitar kita. Seperti itu. Ya. Mbak Zulfa, ada tambahan? Cukup. Ya, terima kasih. Suaranya Mbak Zulfa hilang, BTW. Ya. Terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan tadi ketiga ini Mbak Wanti ada. Mbak Wanti belum jadi itu ya penjawab pertama, jadi saya beri kesempatan buat Mbak Wanti menjawab pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan seperti ini. Mana tadi ya? Dari Mbak Nuha. Bagaimana vaksin itu bisa bekerja dalam tubuh kita? Tadi sebenarnya dijelaskan di Mbak Zulfa, ini silahkan ditasih sama Mbak Wanti. Aduh, ditasih ini bahasanya berat. Saya menambahkan aja. Kayak bunyi aja gua ditasih. Silahkan. Nah, gimana sih cara kerja vaksin itu dalam tubuh? Kita tahu bahwa vaksin itu produk biologi atau istilahnya kuman atau virus COVID yang sudah dilemahkan. Nah, virus COVID yang sudah dilemahkan dengan segala macam teknologi yang ada dan beberapa tahap yang sangat kompleks tadi, dan kemudian diujikan, banyak sekali tahapnya untuk menjadi produk vaksin itu. Nah, kemudian dimasukkan dalam tubuh. Nah, ketika vaksin itu sudah dilemahkan, artinya si virus ini sudah tidak aktif, dan dimasukkan ke dalam tubuh, itu virus ibaratnya benda asing atau sesuatu yang harus dilawan oleh tubuh kita. Atau kita kenal ketika suatu benda asing dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan merespon benda itu atau sesuatu yang dianggap asing oleh tubuh itu sebagai musuh. Nah, ketika si musuh itu datang masuk ke dalam tubuh kita, otomatis tubuh kita akan mengeluarkan respon imun atau respon kekebalan tubuh. Nah, kemudian ketika tubuh kita sudah merespon adanya zat asing itu, maka diharapkan tubuh kita itu sudah memiliki antibodi atau zat kekebalan tubuh. Nah, berhubung virus tadi sudah dilemahkan, maka dia sudah tidak infektif lagi, artinya sudah tidak bisa menyebabkan kita sakit. Nah, kalaupun ada, itu istilahnya KIPI tadi, atau kejadian ikutan pasca imunisasi, itu lumrah dikarenakan yang namanya tubuh kemasukan benda asing, itu tentunya akan direspon, dan respon dari tubuh kita itu bisa berupa panas, mual, muntah, dan lain sebagainya. Itu respon yang wajar oleh tubuh kita. Nah, kembali lagi, tadi ketika tubuh kita sudah memiliki antibodi, maka diharapkan ketika ada virus COVID beneran yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita sudah memiliki kekebalan atau sudah mengenali virus tersebut. Dan akhirnya ketika si virus yang beneran ini datang ke tubuh kita sudah punya antibodi, sudah bisa melawan, dan ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita tidak dapat menyebabkan kesakitan yang parah. Bisa sakit, maka dari itu kita tidak menjamin bahwa dengan vaksin itu bisa tidak tertular COVID, tapi dengan vaksin kita dapat meminimalisir atau meminimalkan kesakitan atau tingkat keparahan dari sakit yang kita alami. Karena apa? Karena tubuh kita sudah terbiasa atau sudah dibiasakan untuk melawan virus COVID yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Mungkin Mbak Ida bisa menjelaskan lebih detailnya, atau Mbak Zulfa, monggo. Ya. Silakan, ada tambahan Mbak Zulfa? Oh ya, udah. Sudah ya, Mbak Zulfa, sudah. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya apa tadi ya? Kalau nggak salah gini, ketika kita sudah divaksin sekali, bahkan 2 kali, atau bahkan ketika nakes 3 kali, tetapi kok masih terinfeksi, masih kena COVID lagi. Itu kenapa? Apa yang bisa menyebabkan hal itu?
Silakan Mbak Zulfa, bisa menambahkan dan bisa menjawab. Mohon maaf Mbak Zulfa, suaranya putus. Ya, mungkin ada beberapa orang yang sudah divaksin tapi malah kena vaksin, kena COVID itu sendiri. Sebenarnya kemungkinan yang pertama itu adalah kekebalannya belum terbentuk. Itu bisa jadi. Kemungkinan kedua, dia sebenarnya sudah terbentuk, tapi gejalanya tidak terlalu parah. Nah, sebenarnya vaksin itu ya arahnya ke situ. Ketika tidak bisa benar-benar mencegah penyakit itu, setidaknya dia vaksinasi bisa membantu mengurangi gejala dari penyakit tersebut. Gitu. Secara singkatnya. Ya. Apakah sudah menjawab? Kalau belum, silakan bisa ditambahkan. Ya, kita ngobrol bersama ya ceritanya. Itu tadi ada pertanyaan yang tadi bisa juga jawaban Mbak Zulfa. Kalau menurut saya benar, ada juga beberapa kriteria bisa juga terjadi karena tadi, walaupun kita sudah divaksin, tetap harus melakukan protokol kesehatan. Mungkin kita merasa ketika sudah divaksin, ya udah bebas. Nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, tetap jalan-jalan sembarangan dengan kerumunan orang, bahkan ketika habis dari luar nggak mau mandi dan sebagainya. Itu bisa jadi juga seperti itu. Jadi, meskipun sudah vaksin tadi, vaksin itu tidak obat. Vaksin itu tidak mengobati, tetapi mencegah keterparahan. Bukan mencegah 100% karena vaksin itu tidak melindungi tubuh selama yang beredar di Indonesia. Tidak ada vaksin yang 100%, tetapi 60% sampai 90%. Jadi tidak ada. Hanya untuk mengurangi keterparahan. Seperti itu. Mbak Wanti mungkin ada tambahan yang lainnya? Cukup Mbak Ida, sepertinya sudah cukup jelas. Ya, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lain lagi? Silahkan ketika nanti mau ditanyakan atau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Ini ceritanya ngobrol-ngobrol saja. Sinau bareng. Oh ya, sinau. Oh iya. Ya, boleh. Sebenarnya kalau yang sudah vaksinasi tapi tetap terpapar itu nggak hanya vaksinasi COVID. TBC pun kalau sudah vaksinasi itu juga tetap bisa terpapar. Maka itu ya tetap perilaku hidup sehat dan bersih dan sehat PHBS. Ya, tetap menjalankan protokol kesehatan. Kalau misalnya saat ini pandemi COVID berarti ya memakai masker, cuci tangan yang bersih gitu, dan lain-lain. Jadi nggak hanya vaksinasi COVID yang benar-benar ampuh, maksudnya walaupun sudah vaksin tapi tetap bisa terpapar, itu nggak hanya COVID. Penyakit lain, vaksinasi yang lain bisa seperti itu juga. Hanya untuk mengurangi keparahan. Ya, keterparahan. Seperti itu teman-teman. Dari yang tadi, mungkin masing-masing dari Mbak Zulfa, Mbak Wanti, dan saya nanti menyampaikan satu poin penting dari apa yang disampaikan. Misal tadi, Mbak Wanti paling terakhir berarti ya, tentang pertanyaannya, apakah vaksinasi itu jawaban dari pandemi ini, apa tidak? Dari Mbak Zulfa dan dari saya. Silakan Mbak Zulfa terlebih dahulu untuk closing statement-nya. Mbak Zulfa, ya, closing statement-nya aja. Ya, kembali ke tadi, bahwa vaksinasi itu nggak membantu benar-benar 100% untuk suatu penyakit, jadi tetap terapkan hidup yang sehat. Ya, itu dari Mbak Zulfa. Kalau tadi saya membahas tentang hoax vaksin,
Jadi teman-teman hati-hati dalam menggunakan media sosial, menerima informasi dari luar, karena apa? Kebohongan yang dilakukan oleh satu orang tetapi dilakukannya bersama-sama itu akan mudah diterima daripada kebenaran. Jadi mungkin bisa jadi nanti berita atau tangan kita lah yang akan dihisap nanti. Jadi hati-hati dalam menggunakan informasi agar tidak termakan hoax-hoax. Dan teman-teman ada apoteker, ada tenaga medis lainnya, ada kesehatan masyarakat, ada perawat, bidan, dokter, silakan tanyakan ke ahli kesehatan. Jangan tanyakan kepada katanya, dan katanya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Wawan. Baik, terima kasih Mbak Ida. Benar sekali tadi kalau kita sudah mendengar penjelasan tentang vaksin, cara kerja, kemudian hoax-hoax yang ada terkait dengan vaksinasi ini. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang apakah akhir dari pandemi ini dapat kita akhiri dengan vaksinasi, tentu jawabnya vaksinasi merupakan salah satu bagian dari ikhtiar kita untuk mencabut atau menurunkan status pandemi menjadi tidak pandemi lagi seperti itu. Nah, maka dari itu mari kita sukseskan bersama-sama program vaksinasi pemerintah ini mumpung masih gratis. Nah, diwacanakan oleh pemerintah bahwa tahun 2022 nanti vaksinasi itu berbayar. Nah, sekarang mumpung masih gratis, mari kita sama-sama menyumbangkan herd immunity itu, kekebalan komunitas itu, ke komunitas kita masing-masing. Seperti itu. Jadi mungkin nanti ada saudara kita atau ada orang tua kita, ada teman-teman kita yang karena kondisi penyakit tertentu tidak dapat dilakukan vaksinasi, maka kita sudah menyumbang kekebalan yang ada di komunitas itu. Jadi kita dapat menutupi kekurangan dari teman-teman kita tersebut yang sudah tidak dapat divaksinasi itu. Nah, dan sekaligus kita dapat mengakhiri wabah ini, salah satunya melalui vaksin ini. Dan mungkin sekian penutup dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepat sesuai di poster kita mulai jam 7, selesai jam 8. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah sharing, sudah sama-sama belajar tentang vaksinasi. Kami meminta maaf banyak kesalahan yang kami lakukan disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan membahas tentang apapun. Terima kasih sekali lagi, salam takdim dari kita bertiga. Nah, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, teman-teman boleh sebelum meninggalkan Zoom meeting ini, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman bisa meninggalkan Zoom ini ya. Dadah.